class with Miss Mutia. Well, how are you today? That's good, Sugoi. I hope you are good. Well, everyone, nowadays I'm going to tell you about the new chapter. This is about memo and schedule. Check this out. Are you ready? Let's get started. Memo and schedule. Have you ever heard about memo and schedule? Well, let's start with the part 1. What is memo? And do you know the example of memo? Well, sekarang Miss akan jelaskan tentang chapter terbaru kita, yaitu tentang memo dan schedule. Pernahkah kalian mendengar kata memo? Atau bahkan mungkin kalian pernah membuat memo? Wah, hebat! Oke, sekarang Miss akan jelaskan lebih dalam lagi apa itu memo dan apa itu schedule. Pertama, kita akan bahas tentang memo. Miss ingin kalian melihat dulu beberapa contoh memo dalam bahasa Inggris. Okay, the first one. My dear Cheryl, we were going to the English course. Please have your lunch. Don't forget to bring your money on the desk. Your mom, love. Nah, ini adalah salah satu contoh memo informal alias tidak formal. Kira-kira siapa yang membuat memo ini? Ya, betul sekali, anaknya. Terus untuk siapa memo ini ditujukan? Ya, betul sekali, untuk ibunya. Kita lihat contoh memo selanjutnya. Take out the trash. Oke, ini adalah contoh memo yang paling sederhana. Kita lihat contoh memo selanjutnya. Di sini ada memo yang formal. To Health and Safety Committee from Joe Chan, Chairperson, HNSCTE, CTTE, date 29 November 13, subject room change for next meeting. The meeting on Saturday, 28 December has been changed to room 101. Well, nah itu adalah bentuk memo dalam bentuk yang formal. Coba kalian perhatikan, dari siapa sih memo itu? Yes, memo ini dibuat oleh Joe Chan. Siapa Joe Chan? Chairperson alias direkturnya. Selanjutnya untuk siapa sih? Nah, di sini ada two, Health Safety Committee. Jadi ada panitia keamanan dan kesehatan. Nah, itu dia beberapa contoh memo yang bisa Miss tunjukkan kepada kalian. Kalian bisa juga cari contoh memo yang lain di media-media yang kalian biasa gunakan. Next, selanjutnya. Well, so setelah kalian melihat beberapa contoh memo, Miss mau tanya, could you tell me what is memo? Bisa kalian coba jawab. Jadi apa sih yang dimaksud dengan memo? Apa ya? Good job. Nah, di sini Miss akan terangkan apa itu memo. Di sini ada berbagai contoh. Miss tambahkan lagi, kalian bisa baca. Oke, selanjutnya. Apa itu memo? Ada 5 hal yang harus kalian tahu. Pertama, memo is a form of communication quickly. Jadi memo itu adalah bentuk komunikasi, alat untuk komunikasi secara cepat. Yang kedua, second one is memo brief but important. Jadi memo itu biasanya singkat dan penting. Selanjutnya, number 3, memo contains directive, request, reminder, meeting, schedule, procedural changes, or other information. Jadi memo itu berisi direktif alias arahan,
request, permintaan, reminder, pengingat, meeting schedule, jadwal rapat, procedural changes, perubahan prosedur, atau informasi lainnya. Ingat ya, sekali lagi memo itu biasanya bersifat singkat dan important alias penting. Nah, nomor 4 yang harus kalian tahu tentang memo itu adalah bahwasannya memo never provide unnecessary and confusing information. Maksudnya bahwa memo itu tidak pernah menyediakan informasi-informasi yang tidak penting juga membingungkan. Ingat ya. And the last but not least, nomor 5 adalah bahwa halnya memo, to make a memo, untuk membuat memo, jadi kalian bisa awali dengan mengkonsep untuk siapa memo itu ditunjukkan. Nih, to whom the memo, and then the date, tanggal dari line-nya atau kegiatannya atau event-nya. Selanjutnya ada subject line, dari siapa, dan setelah itu body, yaitu isi dari memonya itu sendiri apa. Ingat, harus spesifik, fokus, dan singkat. Nah, itu dia penjelasan tentang apa itu memo dan bagaimana cara untuk membuat memo. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, setelah kalian mempelajari memo, silahkan kalian buat memo kalian sendiri. Nah, temanya sudah Miss buatkan di sini. Yang pertama adalah coba kalian buat memo yang ditujukannya untuk diri kalian sendiri. Jadi bukan untuk orang lain memonya. Pertama, temanya adalah your school task alias tugas sekolah apa yang kalian punya. Coba tulis dalam secari kertas, buatkan memonya dan tempel di kamar kalian ya, atau di meja belajar kalian. Nah, satu lagi, kalian buat memo tentang amalan selama Ramadan apa yang kalian targetkan, yang ingin kalian lakukan di Ramadan tahun ini. Tulis juga dalam secari kertas dan tempelkan juga di kamar kalian. Ingat ya, memo yang dibuat ini adalah untuk kalian lakukan di kehidupan kenyataan kalian, bukan cuma untuk tugas bahasa Inggris ya. Keep spirit dan batek minasan. Nah, selanjutnya gimana? Ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan, kalian boleh komen di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya jika kalian sudah paham part 1, let's move to the second part. Kita move ke second part alias part kedua, bagian kedua, yaitu tentang schedule. Sebetulnya ini berkaitan dengan tausiah yang diberikan sebelumnya. Jadi karena sekarang itu kita berbarengan dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi schedule ini sepertinya tepat sekali dengan materi yang terbaru kita. Nah, schedule. Pernah kalian mendengar kata schedule? Oke, check it out. Nah, ini dia contoh dari schedule yang pertama. Ini contoh schedule yang kedua. Dan ini contoh schedule yang ketiga. Ada schedule tentang aktivitas sehari-hari, kemudian ada schedule tentang aktivitas sehari-hari juga, dan ini ada schedule tentang apa? Ayo. Yes, benar sekali. Schedule tentang keberangkatan dan kedatangan dari penerbangan, jadwal penerbangan. Nah, setelah melihat contoh dari schedule, kita lihat ke slide selanjutnya. Could you tell me what is schedule? Jadi schedule itu apa ya dalam bahasa Indonesia? Yes, benar sekali. Schedule itu adalah jadwal. Jadwal. Nah,
Ada beberapa hal yang harus kalian tahu untuk membuat satu schedule dalam bahasa Inggris. Yang pertama, the first one is that schedule is a time plan. Jadi schedule itu merupakan sebuah rencana yang memiliki waktu tertentu yang sudah direncanakan. Yang keduanya adalah schedule is a list of event or tasks and the times at which should happen or be done. Jadi schedule itu merupakan daftar kejadian atau tugas-tugas yang sudah dipacukan terhadap waktu, yang ada limited time-nya, ada waktunya. Kemudian antara tugas dan waktu itu harus dikerjakan dan dilakukan pada saat itu. Kemudian thirdly, nomor 3 adalah schedule can be made in short period. Jadi schedule itu bisa dibuat untuk waktu yang short, pendek, itu bisa daily schedule or weekly schedule. Dan yang keduanya itu bisa long term planning. Jadi planning yang jangka waktunya lama, bisa membuat schedule dalam jangka waktu bulanan atau tahunan. Nah, dan the last but not least, schedule untuk membuatnya kita bisa dalam bentuk timetable. Jadi dibuat daftar tabelnya dulu biar supaya memudahkan kita untuk membacanya. Karena schedule itu tidak boleh terlalu banyak tulisan, ya, karena harus to the point. Ya, that's about schedule. Gimana? Sudah paham tentang apa itu schedule? Oke. Well, kita lanjut ya. Nah, jika kalian sudah memahami apa itu schedule dan bagaimana bentuk dari schedule, bisakah kalian membuatnya? Baik, sugoi, bagus sekali, good job. Sekarang coba lihat di sini, Miss sudah buat satu contoh timetable atau daily activity tentang kegiatan sehari-hari yang Miss lakukan selama Ramadan dan masa karantina dari COVID-19. Kita lihat ya. Di sini ada kolom waktu, kemudian ada kolom tugas. Cukup 2 kolom saja. Selanjutnya untuk di kolom waktu, kalian bisa tuliskan jam-jam berapa saja kegiatannya dimulai, kemudian di jam tersebut kalian melakukan apa. For example, untuk contoh, jam 2.30 Miss bangun, kemudian sholat tahajud, kemudian masak untuk sahur. Selanjutnya tinggal dibaca saja sampai kembali jam 9 Miss kembali tidur. Seperti itu saja untuk membuat simple routine task atau daily activity atau schedule. Oke, gimana? Jika kalian sudah memahaminya, yuk coba deh asah kemampuan kalian, coba buktikan pemahaman kalian dengan membuat schedule kalian sendiri. Make a schedule about your daily activity during Ramadan and self-quarantine from COVID-19. Oke, selamat mencoba. Well, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. You feel free to ask me question. Okay, you got it? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.